Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jamaah maghrib, bapa-bapa dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, masih yang berkaitan dengan masalah faraid yang ditanyakan barusan. Sebenarnya dalam konteks pada Rabu yang lalu kita menyampaikan betapa dalam kondisi kita menghadapi besar dan dahsyatnya tantangan kehidupan. Setelah berusaha yang secara adat usaha itu tidak ada kemampuan di tangan kita dan kekuasaan tidak ada dalam diberikan secara personal, seperti iktibar yang kita ambil pada Ashabur Rakim yang beberapa bulan lalu sudah pernah juga kita sampaikan, maka senjata yang paling ampuh adalah doa. Salah satu syarat untuk doa itu diterima oleh Allah, hendaklah kita bersih makanan kita, minuman kita, pakaian kita, tempat tinggal, kenderaan, itu semuanya hendaknya dipastikan itu halal dan bersih. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita simpan, semuanya adalah bersih dan halal. Dalam konteks hukum keluarga, terutama dalam konteks peralihan milik orang mati kepada ahli waris yang hidup, ini banyak hal yang berkaitan dengan harta. Atau salah satu di antara rukun daripada ilmu faraid itu, saat meninggalnya pewaris, saat itu hidupnya ahli waris, dan harta yang ditinggalkan semuanya setelah diselesaikan terhadap hal-hal yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan hak harta kepada orang yang hidup selama ia masih hidup, kemudian dari meninggalnya yang belum diselesaikan, semua harta itu beralihlah kepada masing-masing pribadi ahli waris. Sudah kembali, secara hukum sudah kembali, secara legal di hadapan Allah sudah kembali. Setelah selesainya semua hal-hal yang berkaitan dengan harta benda yang harus ditunaikan oleh orang yang meninggal tersebut, tapi belum ditunaikan yang harus untuk ditunaikan oleh ahli waris. Selebih dari itu, maka harta itu secara hukum tanpa ada akad, tanpa transaksi, sudah beralih kepada ahli waris. Kembali kepada kasus tadi, ada seorang yang meninggal dunia, ia tinggalkan beberapa orang anaknya, baik laki maupun perempuan. Sepakat anak-anaknya harta peninggalan orang tuanya tidak dibagi-bagi, tapi dikendalikan oleh anak yang paling tua dalam keluarga itu. Dengan pengendaliannya terutama untuk menyekolahkan adik-adiknya. Kemudian mereka, harta yang ada itu dikelola oleh orang yang kelola tersebut untuk menyediakan dan membangun rumah kepada masing-masing seluruh anak-anaknya. Apakah menurut hukum Islam seperti itu boleh? Itu pertanyaannya. Kalau secara hukum faraid
Tidak ada hukum faraid, tidak ada dalam hukum Islam. Faraid itu adalah ditunda dan dikelola secara kolektif. Hana, walaupunlah hukum adat getanyona, itu murni seperti yang dilakukan itu adalah adat patrilineal. Adat sebuah keluarga yang komunitasnya mengacu kepada kekuasaan laki-laki yang berkuasa, yang lebih besar atau yang lebih tua. Kebalikan daripada adat matrilineal yang dikelola oleh seorang wanita yang lebih bertanggung jawab, itu lebih dominan adat orang-orang kita di pulau atau di Sumatera, di Minangkabau. Ya. Lantas kita lihat secara fikih dan secara logika, supaya kita tahu betapa adilnya Islam. 4 atau 8 orang anak-anak, itu yang pertama, sejak orang meninggal, orang tuanya meninggal, mereka sudah mandiri, masing-masing punya tanggung jawab ke bawah maupun ke atas. Sebagai anak, dia punya tanggung jawab kepada dirinya, anak-anaknya, kepada keluarganya. Baik tanggung jawab itu adalah dalam tanggung jawab keluarga maupun tanggung jawab nafkah kepada orang-orang yang memang wajib nafkah sesuai menurut dalam hukum keluarga. Yang kedua, menyangkut dengan takluk harta. Itu ada kewajiban pada harta ini daripada orang yang kaya kepada orang miskin, baik yang berkaitan dengan zakat maupun lain-lainnya. Yang takluk itu kepada masing-masing pemiliknya. Nah, yang kedua, harta yang sudah berpindah milik masing-masing, kebutuhan mereka hari-hari itu berbeda. Ada di antara mereka butuh rumah, ada di antara mereka butuh untuk bayar hutang, ada di antara mereka butuh untuk usaha keluarganya atau dirinya untuk menghidupkan anak-anaknya. Karena bukan dia saja yang harus hidup, tapi dia harus menghidupkan anaknya. Kemampuan dalam satu keluarga itu bervariasi. Ada yang profesinya dan ia ahli bidang mekat, ada yang ahli bab pertanian, ada yang ahli bab pertukangan, ada yang ahli dalam segala bidang. Itu tidak sama. Anda ada satu keluarga, anak-anaknya semua jadi pelaut, enggak ada. Ada seorang anak, misalnya seorang ayah meninggal, ada anak 6, semua anaknya itu petani, enggak. Ada yang jadi tukang becak, ada yang jadi sebagai pengusaha, ada kontraktor, ada toke, ada pegawai negeri, ada macam-macam. Ya. Ini kebutuhan mereka dalam menghidupkan itu butuh biaya. Mereka ada uang. Ya. Maka dalam hal ini, kemudian di antara mereka tidak bisa dipastikan selesai rumah semuanya, mereka baru meninggal dunia. Ya. Kemudian harga rumah antara satu waktu dengan waktu yang lain itu bervariasi. Bapa god atana pun yum temen 25,000. Wate kayum kana kedua yum temen ka 40. Atana kele yum temen ka 70. Begitu juga besi, begitu juga dengan pasir dan segala macam. Kemudian yang mereka ambil semuanya itu, apakah mereka itu, tak anggaplah mutlak tasarruf semuanya, sepakat seperti itu pada tataran anak, okey sepakat. Tapi kesepakatan sama dengan syirkah anak 68 tadi. Berapa orang tadi anaknya? Ada 4 orang. 4 mereka syirkah pada harta orang tuanya, okey. Tapi andai kata satu di antara 4 ini tiba-tiba meninggal dunia, syirkahnya dia itu adalah batal. Karena hak dia dalam syirkah itu harus diambil untuk dikumpulkan dengan harta lain yang ada pada dirinya untuk dibagi lagi kepada ahli waris dia. Anak yang pertama tadi meninggal dunia.
Sedang syirkah-syirkah di dalam rumah mendung meninggal tu tau. Yang meninggalnya anak ke perut, nak perumah ke. Dia harus dibagi pusaka dia kepada anak-anaknya dan kepada isterinya. Yang mana hartanya? Harta yang dia cari beserta dengan harta peninggalan orang tuanya yang kita kenal dengan harta tuha. Harta tuha belum bisa diambil karena masih dalam kelompok itu. Maka terjadilah persoalan lagi, bagaimana mau berbagi ini? Sedangkan pada kelompok yang ada di sana belum tahu berapa dan mana yang milik dia untuk bisa dikumpulkan ini untuk dibagi. Sudah terjadi syubhat. Minta persetujuan dari siapa lagi ini? Apalagi kalau setelah itu meninggal selanjutnya. Apalagi kalau empat sudah meninggal hari ini, belum dibagi. Yang belum dibagi itu, yang tadi sudah dibuat rumah, sudah ini, sudah itu. Peninggalan apa? Kebun. Sekarang peninggalannya apa? Rumah. Peninggalannya apa? Toko. Sekarang mau dibagi pada anak-anak ini. Ya, mau dibagi untuk anak-anak ini. Tidak juga dibagi. Udah, sama-samalah ambil itu hasil. Yang induknya sekarang siapa? Pengusaha. Apakah dia betul-betul yang dibagi dan dia sesuai dengan hak mereka? Kalau tidak sesuai, sampai dari mana kita harus minta izin kepada anak-anak di antara mereka itu yang sudah meninggal? Sedangkan kehidupan ini tak bisa kita prediksi. Kita apakah lebih selesai rumah baru mati atau mati duluan sebelum selesai rumah? Mati tidak pernah ada kita tahu rahasianya. Mati hak Allah. Iza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Andai kata begitu meninggal dunia, anak yang nomor 4 yang meninggal. Anak nomor 4 belum dibangun apa-apa. Anak yang tua itu sudah dibangun, 2 orang lagi belum dibangun. Itu mau minta izin sama siapa untuk membangun nomor 4 ini dan nomor 5? Sedangkan mereka bukan butuh satu rumah karena sudah ada anaknya lagi. Dan nilai yang dibangun sesuai enggak dengan hak mereka masing-masing yang Allah berikan? Yang tidak sesuai untuk diminta pada mereka. Kalau menurut saya, kalau sanggup untuk menyusun administrasi kecil apapun menyangkut dengan harta sehingga tak pernah tumbuh rasa curiga yang potensi untuk terjadinya merasa terzalimi antara kita dengan kita, bukan seperti mengelola hak sosial, itu adalah boleh atas kesepakatan. Tapi sanggup enggak membuat administrasi yang sedetil itu? Hasilnya sekian, buat rumah sekian, hak pengelola sekian, kecapian saya sekian, kemudian tiap tahun seperti perhitungan koperasi aja lah. Benda ataupun barang yang ditinggalkan toko itu ada penyusutan, kemudian income-nya sebagai syirkah sudah bertambah, kumpul dengan anak dan keluarga saja untuk syirkah lebih rumit. Bagaimana kalau syirkah dengan abang dan adik? Belum tentu di situ ada ahli waris yang lain yang juga punya hak yang tidak tersentuh. Maka potensi syubhat akan terjadi. Apakah sanggup kita lakukan seperti itu? Kalau sanggup dan bersih, nanti pertanggungjawabkan pada Allah. Hukum Islam memberikan kepastian hukum supaya kita tidak menzalimi orang lain, agar kita tidak dalam posisi di dekat jurang kehancuran. Al-halalu bayinan, yang halal itu udah jelas. Wal haramu bayinan, yang haram juga sudah jelas. Wa ma bainahuma mutasyabbihat, antara halal dan haram ini terjadi syubhat. Kalau tadi hak anak laki-laki, kalau ada 100 juta, kalau mereka berempat laki-laki semuanya, enggak ada yang lain ahli waris. Hak abang yang tua 25 juta, hak adiknya 25, hak selanjutnya 25, 44 saja 100. 100 itu halal bayinan, udah jelas. Dah.
Kemudian itu dikembangkan jadi usaha dikelola oleh satu orang. Hasil daripada yang 400 juta tiap tahun berapa? Yang harus juga dimiliki oleh masing-masing daripada hak syirkah. Oh, kerana abang dengan adik, ayah dengan orang tua saja pun kalau mau buat syirkah harus jelas. Karena mengapa? Seorang anak sudah kahwin, dia sudah ada tanggungjawab kepada orang lain. Menyangkut uang dalam Islam, dalam hukum faraid, sampai dengan ada tasih masalah, sehingga jelas berapa nominal yang didapatkan oleh masing-masing, walaupun 1 perak tak boleh bergeser. Menyangkut pengkon baknit dengan le, menya iblis paling mudah ditamang dalam hati orang menyangkut masalah uang, masalah milik, masalah harta. Itu paling besar. Walaupun nilainya kecil, pengaruhnya sangat besar dalam menggoda manusia agar dalam bidang itu sangat besar dan mudah dipancing untuk kemarahan yang membawa kepada permusuhan. Ini yang tidak diharapkan oleh Rasul. Inni mru'un maqbudun, kata Rasul. Aku ini manusia biasa yang akan dijemput oleh Allah. Saya khawatir nanti ada 2 atau 3 di antara ahli waris yang berselisih. Tidak ada yang bisa untuk menjelaskan daripada hukum ini. Maka disitulah dikatakan, hendaklah ini kamu ajarkan seperti kamu ajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi menurut saya simpulkan pertanyaan tadi, sebaiknya kalau sudah selesai hal-hal yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan, yang ada sangkut paut kepada orang lain, itu segera nampakkan kepada hak masing-masing. Keahlian masing-masing beda, keterampilan masing-masing beda. Nanti ada miskin, ada kaya atau kaya semuanya, saling untuk silaturahmi membantu, itu diutamakan keluarga dengan keluarga. Abang bantu adik, adik bantu abang, bukan bantu dalam bentuk demikian. Berjelas bantuan. Lagi kita tanya bantu anak yatim. Kan atas anak yatim tak persapat hana jelahinan, yang kan pun bantu anak yatim. Salah-salah lebih banyak punya anak yatim yang kita makan. Bagaimana dia bantu? Jelas milik anak yatim, dan ini yang saya bantu. In kana ghayyan falyastaghfir. Kamu kalau kaya itu berikan kemaafan saja dalam mengelola harta yatim, jangan ambil ongkos. In kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kita fakir, makanlah dengan ambil secara ma'ruf. Ambil secara ma'ruf. Harta yatim itu juga adalah ada beberapa hal yang sudah pernah kita gambarkan di sini. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena demikian, menurut saya yang lebih baik kalau sudah selesai berkaitan dengan hak harta kepada orang lain, sudah jelas, murni, bersih, enggak ada sangkut paut dengan orang lain, tinggal hak yang merupakan peninggalan orang mati, orang meninggal, ayahnya tadi, selesaikan itu semuanya, berikan kepada orang yang punya hak masing-masing. Seperti yang diingatkan oleh Rasulullah, innallaha qad a'ta kulla zi haqqin haqqahu. Allah telah menetapkan daripada hak orang masing-masing, maka Allah telah memberikan tiap-tiap hak orang lain menurut haknya, maka berikanlah kepada mereka. Fala wasiyata li warisin, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Allah telah menetapkan, Allah telah memberikan. Tinggal sekarang apakah kita mau tahan atau Allah berikan. Saya punya barang, ini sudah diberikan Allah kepada Bapak. Allah sudah berikan hak yang ada pada tangan saya ini. Apa saya mempertahankan di tangan saya, padahal itu hak Bapak? Padahal Rasulullah telah mengatakan, Allah telah memberikan hak masing-masing. Faktu hak kau, berikan hak orang. Cari kita masing-masing. Oh, dah putus silaturahmi. Silaturahmi bukan bakcok hak orang lain. Silaturahmi adalah hubungan sosial, bantu-membantu. Yang ada bantu, ada bantu keganyan. Yang ada ke bukan bantu namanya kan.
ada untuk menampakkan bantuan. Oleh karena demikian, apa hak yang menyangkut dengan harta? Yang pada minggu yang lalu kita sampaikan menyangkut dengan wasiat. Di antaranya wasiat. Yang kedua, hutang. Itu dua hal. Yang ketiga, harta itu yang ada sangkut paut dengan orang lain, syirkah, wadi'ah. Adakah di antaranya apa yang dititipkan orang lain pada bapak kita waktu dia hidup yang belum dikembalikan, itu titipan orang, kembalikan. Seperti penitipan yang dititipkan kepada Zubair oleh para petani Madinah dulu, yang sudah meninggalnya sampai 1 tahun baru habis untuk dikembalikan. Karena dititip pada dia itu uang yang cukup banyak di saat panen kurma. Karena Zubair orang kaya, orang-orang yang pas-pasan hidup, begitu ada panen ia nitip sama Zubair bin Awam. Sampai anaknya atas wasiat daripada orang tuanya, setahun baru bisa dia bagi harta orang tuanya. Setelah dia pastikan seluruh orang yang nitip uang pada ayahnya sudah habis, dikembalikan dulu. Dari uang mana dikembalikan? Ya daripada harta yang ditinggalkan, termasuk kebun kurmanya yang dijual. Ini kembalikan, itu wadiah. Ada yang juga yang ditinggalkan oleh si mayat itu yang ada di depannya, tapi itu adalah hutang, sudah dia berhutang pada orang yang belum dia bayar. Atau pada dirinya itu ada hutang dengan Allah, dia pernah bersumpah tapi belum menunaikan kafarat sumpahnya, ambil dulu untuk bayar sumpahnya. Ada ketentuan-ketentuan dengan sumpah, nanti akan kita pelajari berkaitan dengan sumpah, karena ini ada kaitan semuanya. Kemudian juga kadang-kadang dia ada pergi ataupun ada bernazar, dan nazarnya sah. Apakah nazar lujat ataupun nazar ghairul lujat? Karena agama kaoi, galang kepuluh kaoinya dengan Allah, telah pernah melazimkan pada dirinya dalam bentuk material untuk dia sampaikan, andai kata ia mendapatkan sesuatu yang apabila nazar itu ditaklikkan, atau nazar itu adalah nazar tabarur yang tidak ditaklikkan, melazimkan sesuatu dia wajib pada dirinya, dan itu berkaitan dengan biaya, keluarkan itu semuanya. Atau dia itu ada berkaitan dengan masalah ibadah puasa yang bisa diganti dengan fidyah. Ada puasanya yang dilakukan belum untuk ditunaikan, dan tidak ada yang mau mengqadanya, ya bayarkan fidyah puasanya. Ada dia bersumpah, berapa kali dia bersumpah, bayar dulu kifayat sumpahnya. Ada dia barangkali zakat yang belum dibayar, karena dia tidak ada menghitungkan beberapa tahun sebagai tokohnya yang kaya raya, tak pernah untuk dia bayar zakatnya. Hitung dulu untuk bayar zakatnya. Itu hak Allah. Ada barang dalam perjalanan hidupnya sudah memenuhi syarat dan rukun, dan ia sudah dikitabkan untuk wajib haji, tapi haji belum ditunaikan. Karena dia ada kewajiban muasa, luas waktunya, maka ambil dulu untuk kepentingan badal hajinya. Kalau sudah itu semuanya, lihat apakah dia ada wasiat. Wasiat ada dua dalam konteks pusaka. Ya, yang sebenarnya malam ini saya ingin bicarakan wasiat yang model kedua. Wasiat model pertama sudah pernah kita sampaikan yang lalu. Wasiat itu yang model pertama sepakat para ulama hukumnya sunat, yaitu ada pesan daripada seseorang saat hidupnya untuk memberikan sesuatu kepada jalan kebaikan, baik perseorangan maupun secara umum, dengan lafaz wasiat atau lafaz-lafaz lain yang mentaklikkan pelaksanaannya dengan kematiannya. Maka itu sudah ada ketentuan. Yang pertama, jalan kebaikan. Saat ia ucapkan dia sehat, terhadap apa yang dia sampaikan itu miliknya sempurna, dan dengan segala syaratnya yang kita bicarakan secara khusus pada pertemuan yang lalu. Sah wasiatnya, wajib untuk ditunaikan dulu wasiat tersebut, bukan kepada ahli waris,
Tidak melebihi daripada kapasitas. Setelah potong utang segala macam itu tidak melebihi sepertiga harta, maka wasiat itu wajib ditunaikan. Maksimum yang sah hanya sepertiga dari total harta yang tersisa setelah membayar hutang-hutang tadi. Dan kalau yang seperti kejadian tadi, apakah sudah diselesaikan ini atau tidak? Kalau ini enggak selesaikan, nanti kapan-kapan kita bayar hutang renci itu. Yang semakin kapan-kapan semakin sengsara dia di sana. Dia semakin sengsara sebelum hutangnya diselesaikan. Ruhul mu'min mu'allakun bidaini hatta yuqdalah. Roh orang mukmin terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai ditunaikan. Yang menzalimi siapa? Dia lama terkatung-katung. Ia kepingin doa kita Raudhah min Riyadil Jinan gak ketemu karena hutang masih ada tersangkut. Atau kalau dia itu adalah kepingin Khufrah min Khufarin Niran, sebagai lubang daripada lubang neraka, sebagai tempat yang selalu kita doakan, dengan sebab hutang belum sampai ke situ, terkatung-katung hatta yuqdalah, sampai hutang itu ditunaikan. Ubena hutang urunsi itu menyonaga ke bapeng kan kewajiban ahli waris dengan peng ahli waris bayar, tapi wajib bayar dengan semua yang ditinggalkan, bayar dulu hutangnya semuanya. Oh tidak tinggal, ya udah, berarti tidak ditinggal apa-apa. Nah ke rumah, hai rumah kawan tak cok penggop. Menyanyi rumahnya kan ada kami milik orang lain. Menyahan hidup pada bayar ngamai tu dua akhiran tu. Dan terkatung-katung terus, enggak ada kepastian. Jadi kalau itu sudah semuanya hutang dibayar, sekarang lihat, ada enggak wasiat yang disebut dengan wasiat al-mandubah, wasiat yang disunatkan. Jadi kita di saat-saat hidup ini hendaklah kita berwasiat yang kita tulis di bawah tempat tidur kita kalau kita memang sudah mendekati mati. Yang wasiat itu mungkin wasiat yang wajib yang kita sampaikan hari itu. Kalau yang menyangkut dengan menjelaskan utang siapa, wadiah siapa dan siapa-siapa. Ada utang sunat kepada jalan kebaikan, karena wasiat itu merupakan orang yang berbuat baik untuk membantu orang lain, bersedekah kepada orang lain di saat ia mati. Si krit orang pegang orang yang tem sedekah dia mati. Mana sedekah dia mati? Itulah wasiat. Ini nak motor tu. Nya jinu handam sedekah motor yang ke masjid. Pakon takut gasian dah dengan tajak draw dah. Cuma mana menyasian anak minta ke draw. Dam sedekah motornya ke masjid tapi dia mati kita nyo. Itulah wasiat namanya. Nyo mati luntu nyo matonyo untuk masjid dan janggarap. Jadi begitu mati sedekah ganyan ke masjid tabah motor. Yang ke orang terkria-kria orang ke tem sedekah dia mati. Menyambut dia mati pihak tem sedekah nak tu ampunan dia. Kon le kriat maha kriat. Ya, maha kriat. Jadi hana pakal lembaga masalah kriatnya penting. Getanyo nyo kriatnya cikana latih dia madu. Kan dalam ayat dikatakan wada untuk sadar katanya talakeba Allah, ya Allah kembalikan aku sebentar aja ke bumi. Nepudep lon kembali Allah. La asaddaku. Saya ingin mau sedekah. Nyo itu hanya menyertai natan sedekah. Ya, tapi alhamdulillah kita juga bersyukur karena di masjid kita banyak sekali orang yang mau bersedekah kemari. Semoga manu juga kalau kita ingin bersedekah lebih besar setelah meninggal, itulah wasiat. Dan wasiat itu disunatkan. Tapi menjalankan wasiat itu selama tidak lebih daripada sepertiga nilainya wajib atas ahli waris sebelum harta itu dibagikan. Setelah potong hutang, itu berapa wasiat? Sebuah mobil untuk Masjid Jami' dan Janggaram. Hitung-hitung sebuah mobil itu ya belum melewati daripada kadar harta peninggalan seluruhnya nilainya, tidak melewati sepertiga sah. Maka itu wajib untuk ditunaikan dulu. Dan ia mendapat pahala
sedekah setelah mati. Kalau sekarang kita sedekah sekarang, pahala jak habis, mati juga nanti setelah kita baru dapatkan. Kalau demikian biarlah sedekah setelah mati aja. Itulah wasiat. Itu ittifaq para ulama. Ahli fiqh sepakat wasiat seperti itu didahulukan karena ini perintah ayat. Mim ba'di wasiyatin yusu biha au dain. Tapi ada satu lagi wasiat dalam konteks warisan, walaupun tidak ittifaq para ulama, walaupun bukan pendapat masyhur di kalangan fuqaha, tapi ini termasuk mutaakhirin, sebahagian banyak. Ada satu wasiat lagi yang wajib dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia sebelum ia meninggal, yang wajib dia wasiatkan. Andai kata tidak dilakukan, tidak diwasiatkan, maka itu adalah menjadi hutang yang juga harus didahulukan untuk diselesaikan sebelum pembagian warisan. Yaitu wasiat yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 180. Yaitu wasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Dua ibu bapa dan kaum kerabat, yang dua ibu bapa dan kaum kerabatnya itu adalah bukan sebagai ahli waris. Karena yang dua ibu bapa dan kaum kerabat yang ahli waris sudah dilarang oleh Rasul dalam hadis. Innallaha qad ata haqqahu haqqa. Ya, innallaha qad ata kullazi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan tiap-tiap orang yang punya hak akan haknya, maka tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Yang diperintahkan di dalam surat Al-Baqarah 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antarakanil wasiyyata lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan lil muttaqin. Diwajibkan kepada kalian apabila kamu menjelang kematian untuk kalian berikan wasiat untuk dua ibu bapa dan kaum kerabat. Yang dua ibu bapa kaum kerabat itu dengan jalan yang ma'ruf. Itu hak bagi orang-orang yang bertakwa. Wasiat kutiba diwajibkan kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Dua ibu bapa yang kaum kerabat yang mana? Dua ibu bapa dan kerabat yang bukan waris, yang bukan ahli waris. Ada. Inilah yang disebut dengan wasiat kepada cucu yang orang tuanya sudah duluan meninggal, selanjutnya meninggal kakek atau neneknya, padahal masih ada anak-anak yang lain, saudara ayahnya yang masih hidup. Cucu itu dalam tradisi masyarakat Aceh disebut dengan anak patah titi. Secara warisan, anak patah titi tidak punya hak waris karena dia terhijab oleh anak, yaitu apa ataupun pak wanya yang merupakan saudara-saudara ayahnya. Tapi dia dianggap sebagai kaum kerabat yang sangat dekat yang berhak untuk mendapatkan secara wasiat. Yang kedua, dua ibu bapa. Ya. Dua ibu bapa yang andai kata dua ibu bapa itu bukan ahli waris, ia wajib untuk diberikan dalam bentuk wasiat oleh orang yang sudah meninggal. Bila tidak diwasiatkan, maka itu menjadi hutang ahli waris untuk juga ditunaikan, karena hal yang wajib atas orang yang sudah meninggal, yaitu
andai kata kita anak dengan ayah, andai kata berbeza agama, maka tidak punya hak saling untuk mewarisi. Karena diingatkan oleh Rasul, la yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslima. Orang kafir hana cak pusaka ba orang Islam hana cak pusaka ba kafir. Bagaimana kalau seorang anak sudah muslim, ayahnya masih kafir atau ayahnya Islam, anaknya sudah masuk kafir, tidak saling mewarisi. Tapi antara anak dengan orang tuanya hendaklah juga diberikan sebagai rasa kasih sayang dalam bentuk wasiat. Secara pusaka enggak boleh. Anak yang berbeda akidah dengan ayah tidak saling mewarisi. Boleh diberikan? Boleh. Menurut ayat ini, alal walidaini, kepada dua ibu bapa itu berikanlah dalam bentuk wasiat wajibah. Kalau tidak diwasiatkan oleh almarhum yang telah meninggal dunia oleh anaknya, ahli waris dapat memberikannya kepadanya sebesar kadar wasiat dengan berapa paling tinggi andai kata dia hidup hak yang dia peroleh. Dan inilah yang disebut dengan wasiat al-wajibah. Ini tidak ittifaq seluruh ulama, tapi ini banyak para ulama yang sepakat. Saya pikir orang Aceh sangat sepakat, banyak yang sepakat. Ketimbang enggak jelas galuh tapai patah titi tamu pakai, ambil pendapat ini. Kalau ambil pendapat ini setelah potong segala apa saja yang ada hubungannya dengan harta warisan tadi, yang menyangkut dengan hak tirkah, hak harta, potong lagi untuk ini. Kalau ada cucu yang demikian, berikan hak. Menurut nanti metodenya bagaimana cara pemberiannya, ada pendapat-pendapat para ulama, dan beberapa negara mayoritas Islam hari ini itu dijadikan sebagai undang-undang. Tidak ada khilaf. Kalau memang ahli waris tidak bisa untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan agama, bisa diajukan kepada peradilan. Peradilan akan memvonis karena sudah ada payung hukum yang mengikat, yaitu ada undang-undang waris seperti di Mesir, di Syria, Tunisia, dan juga beberapa negara kecil lain. Mereka sudah ada undang-undang. Kita belum ada undang-undang. Yang ada hanya buku KHI atau kompilasi hukum Islam yang ada di tangan para hakim mahkamah syariah hari ini. Dan itu juga sudah hampir basi, karena sudah lama sekali 89 dulu. Sudah banyak yang harus untuk ditinjau kembali. Walaupun di situ tidak memihak kepada fikih semuanya, ada sebahagian yang bisa untuk alur fikih, walaupun sebahagian juga ada mengadopsi dengan hukum positif, dan ada juga yang tolen murni hukum adat di situ di dalam peradilan. Maka kemanfaat belajar menyangkut dengan waris agar dalam keluarga kita bersih menyangkut dengan ini, tunaikan itu semuanya. Setelah itu baru bagikan segera harta itu. Tidak ada cara lain. Saya pikir berapa menit lagi? Masih ada waktu 5 menit lagi. Dalam hal ini kalau ada yang ingin bertanya, saya pikir silakan untuk berbicara satu orang. Kalau tidak, saya lanjutkan menyangkut dengan masalah wasiat wajibah ini. Ya, ada yang ingin bertanya, silakan Pak.